Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, ini di pertemuan terakhir pembahasan al-amthilatu tasrifiyah, wazan-wazan tasrif. Sekarang kita masuk dalam tasrif isim al-maf'ul al-marfu'. Isim maf'ul yang marfu'. Marfu' artinya di dhammah. Ya. Atau penggantinya dhammah. Lihat wazannya. Maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna. Ini sudah kemarin. Wa mafa'ilu. Itu jamak taksirnya. Maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun. Kemarin kita sudah tasrif. Magzubun. Sudah? Belum? Iya, coba dulu wazannya dulu, kita ulang sedikit itu. Coba maf'ulun, jamak taksirnya enggak usah ya, yang di tengah. Karena jamak taksir berbeda-beda di setiap wazan. Coba maf'ulun. Iya, musanna tambah alif dan nun, jamak tambah waw dan nun, jamu anas salim tambah alif dan ta. Coba magzuwun. Alifnya jadi ya ya kalau dibuat musanna. Dibuat musanna. Kalau dibuat jamak mudzakkar salim hilang. Hilang alifnya. Coba mu'to. Nah, itu mu'tauna. Kenapa mu'tauna? Karena alif yang hilang. Kan kalau alif hilang harus tetap diharokati dengan apa? Fathah untuk menunjukkan yang hilang siapa? Alif. Ya. Berikutnya al-ismul maf'ul al-mansub, isim maf'ul yang mansub, coba mamdudan. Majrur, yang majrur masunin. Itu majrur. Tentunya di dalam pembahasan nahwu ya. Ketika ada masuk penyakit jar. Sekarang as-sifatul musyabbahah al-marfu. Sifat musyabbahah ini maksudnya adalah sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Karena wazannya tidak fa'il tapi maknanya isim fa'il. Ini kalau kita belajar di Miftah, ini untuk wazan lain dari bentuk dari isim fa'il yang di Miftah. Kan isim fa'il itu tidak selamanya wazannya fa'il. Kan ada juga yang berwazan dengan wazan yang lain. Paham kan? Ada fa'alun. Paham kan? Seperti hasanun. Nah, itu juga sama dengan isim fa'il. Ini sifatul musyabbah. Sifat yang diserupakan. Maksudnya diserupakan dengan isim fa'il. Yang dimaksudkan dengan adalah diserupakan dengan isim fa'il. Kata yang tidak berwazan fa'il tapi isim fa'il. Maknanya. Al-marfu'ah yang marfu. Lihat. Hasanun. Tasrif. Jadi mirip doribatun. Paham maksudnya? Mirip doribatun. Doribun. Kan antum tasrif kemarin isim fa'il. Doribun, doribani, doribuna. Doribatun, doribatani, doribatun. Sama. Hasanun juga seperti itu. Hasanun juga seperti itu. Karena mirip dengan isim fa'il. Coba sariyun. Sariyatun. Buat seperti biasa. 6. Kan gampang. Tidak usah terpengaruh dengan yang kosong di situ. Kita tasrif, qaedah, jamak, mutsanna. Paham kan? Coba sariyun. Jadi antum tasrif, qaedah, mutsanna, jamak. Biar antum dah lihat itu buku.
Karena antum sebenarnya di nahwu sudah paham. Kok ada musanna tambah apa, kok ada jama tambah apa. Paham? Jadi tidak harus antum buka terus bukunya. Biar dihafal langsung. Karena sesuai koedah, tasrifnya. Coba asfar. Ini beda. Khusus wazan af'al, mu'annatnya tidak pakai ta. Tapi berubah bentuk, sofro. Jadinya sofro, itu mu'annasnya, tidak pakai asfaroh. Coba, iya. Karena dia beda hukum lainnya. Beda hukumnya kalau wazan af'al yang isim. Coba asfar. Sofrowan. Ini ada kaidah hamzah yang terletak setelah alif itu diganti menjadi waw. Hamzah yang terletak setelah alif itu diganti menjadi apa? Waw pada musananya. Jadi sofroun, sofrowani, sofrowatun. Paham ini? Itu datangnya dari situ. Ini kan kata ya kata sofroun. Sofroun. Ini hamzah ini yang terletak setelah alif. Ketika dia dibuat musanna ganti menjadi waw. Demikian pula ketika dibuat jamu muannas salim ganti menjadi waw. Jadi alif tambahkan alif dan nun. Berubah jadi waw yang itu. Tambahkan alif dan ta. Coba ulang asfar. Ini yang masalah tasrifnya. Yang masalah tasrifnya. Ini sebenarnya dikasih di buku yang lebih tinggi. Sorob lanjutan. Tingkat tinggi. Dipahamkan? Karena ada perubahan lagi kata dibedakan antara mu'annas dan mudzakarnya. Antara mu'annas dan mudzakarnya. Sama dengan bayda'u. Mirip. Bayda'u. Coba. Abyad. Sama dengan tadi ya. Jadi abyad, abyadoni, abyaduna. Bayda'u, baydawani, baydawatun. Paham ini? Langsung hamzah yang terletak setelah alif kembalikan ke waw. Hamzah yang terletak setelah alif kembali ke mana? Ke waw. Itu yang disebutkan. Atsyan. Coba atsyanu. Atsyayani. Mudah. Atsyayani. Kan alif bengkok. Ketika dibuat musanna ganti menjadi apa? Iya. Kalau ini lebih gampang. Ini mudah saja. Alif bengkoknya diganti menjadi ya. Atsyayani, atsyayatun. Paham ya? Jamak taksirnya atos atau itos. Itu jamak taksirnya. Jamak taksir. Ini tasrifnya sifatul musyabbaha. Ini tasrifnya sifatul musyabbaha. Sekarang isim zaman wal makan wal alah. Terakhir ini. Ini terakhir. Isim zaman, isim makan dan isim apa? Alat. Coba lihat tasrifnya. Untuk isim zaman, zaman makan dan alat. Cuman ada langsung dia karena zaman makan alat itu tidak dijamak ke jamak mudzakkar salim. Itu saja yang perlu antum ingat. Saya ulangi. Untuk isim alat zaman makan tidak dijamak ke jamak mudzakkar salim. Kalau antum bertanya, kenapa? Karena jamak mudzakkar salim harus yang berakal. Jamak mudzakkar salim yang bisa dijamak di situ yang berakal. Artinya kalau tempat, waktu, alat itu bukan yang berakal. Maka tidak dijamak ke jamak mudzakkar salim. Kalau antum mau jamak dia, jamak taksir. Kalau antum mau jamak dia jamak apa? Taksir. Kalau mutanna bebas. Mutanna tidak punya syarat. Terus jamak taksir tidak punya syarat. Mau berakal atau tidak berakal, mau laki-laki atau perempuan, bisa dijamak menjadi jamak taksir. Itu rahasianya. Itu rahasianya. Itu dibahas di nahwu.
Kalau itu tadi syaratnya itu dibahas di nahwu. Di buku-buku lanjutan. Kita belum dapat di buku dasar. Syarat jamak taksir. Di buku dasar kita hanya dikasih tahu. Jamak taksir cirinya, jamak mudzakkar salim cirinya. Tambahkan saja waw dan nun atau ya dan nun. Syaratnya belum disampaikan. Karena pemula belum cocok. Pemula belum cocok. Jadi ini jangan dijamak ke jamak mudzakkar salim. Langsung saja jamak taksir. Contoh. Madribun madribani madorib. Jamak taksir. Madorib. Iya. Kaidahnya gampang sekali. Kalau ada kata 4 huruf, jamaknya itu bentuknya polanya mafail. Polanya sudah tertentu. Kalau ada kata 4 huruf, 1, 2, 3, 4. Ini, anggap ini huruf. Kalau antum jamak ke jamak taksir, tambah saja alif di tengahnya. Huruf pertama fathah, huruf kedua fathah, setelah alif kasroh. Huruf terakhir tinggal antum dhammah. Semua kata 4 huruf. Begini polanya. Paham ini? Misalnya antum dapat kata Madrib. Madrib. Berapa huruf ini? Berapa huruf ini? 4. Tambah saja alif di tengahnya. Baru harokati dengan ini. Pertama fathah, kedua fathah, setelah alif kasroh. Ini pola sudah diteliti. Apapun yang penting 4 huruf. Coba. Madrib jadi. Madrib jadi. Nanti kan tidak selamanya maf'il. Kan ada maf'il. Maf'il dan ada maf'al. Kan begitu isim zaman dan makan. Coba. Maf'il. Apa jadinya? Maf'il. Hah? Maf'il. Maf'al. Maf'al. Satu bentuk. Kan 4 huruf. Semua 4 huruf begitu. Bahkan jangankan isim yang ditasrif. Isim yang biasa saja begitu. Paham ini? Antum dapat kata ya. Dapat kata misalnya Ja'far. Nama orang. Ja'far. Ja'far. Berapa hurufnya itu? 4. Kalau dijamak ini. Tambah saja alif di tengahnya. Jadinya apa? Ja'afir. Masjid. Masjid. Sekaligus Anda mau kasih tahu antum. Kalau antum dapat pola seperti ini, jamak. Itu sudah diteliti. Kalau antum dapat pola begini. Ada 4 huruf, tengahnya alif. Sebelum alif 2 huruf, setelah alif 2 huruf. Paham ini? Dipahami kan? Boleh setelah alif 3 huruf, boleh 3 huruf, tapi harus tengahnya ya. Tidak boleh tidak. Ini boleh. Setelah alif boleh 3 huruf. Ini nih. Kan tadi Anda bilang, sebelum alif 2, setelah alif 2. Kan begitu. Ini polanya jamak taksir. Polanya jamak taksir berdasarkan penelitian. Boleh setelah alif 3 huruf, tapi huruf tengahnya dari 3 itu ya. Huruf tengahnya itu adalah siapa? Iya. Seperti mereka mengatakan dananir. Dananir. Berapa huruf setelah alif? 3. Tapi huruf tengahnya apa? Ya. Pola jamak taksir. Itu pola jamak taksir. Itu jamak untuk semua yang 4 huruf paling rendahnya. Juga berlaku untuk 5, 6. Seperti itu. Jelas ini? Berdasarkan penelitian. Itu penelitian. Bentuk jamak taksir yang diteliti. Itu bentuk jamak taksir yang diteliti. Jelas? Jelas ini? Dari sini antum sudah tidak takut sebentar. Buat jamak taksirnya. Coba. Madribun. Nah, tasrif. Madribun. Madorib. Maktabun. Kan kalau isim alat tinggal kasroh. Mimnya. Kan isim alat kan gini. Kan gini isim alat kan mif'al. Antum masih ingat? Isim alat kan mif'alun. Iya. Antum ingat? Jadi miktabun. Coba tasrif, miktabun. Miktabun, miktabani. Makatib. Sama jamaknya. Makatib, miktab. Makatib. Ambil harokat dan sukunnya. Ambil harokat dan sukunnya. Semua kata antum perlakukan seperti itu. Jelas? Apapun itu. Ini hanya amtilah tasrifiyah. Contoh tasrif, contoh wazan. Perlakukan yang Anda bilang tadi. Ini yang tidak dipahami
kadang sebagian hanya fokus ke tasrif, bukan teori. Ini yang masalah kita. Kalau tidak ada teorinya, kita tidak bisa kias. Sementara ini contoh tasrif. Contoh saja. Dari contoh ini ada teorinya. Hal itulah teorinya harus antum paham. Supaya semua kata bisa antum tasrif. Jelas ini? Jadi suatu saat kalau antum mengajar seperti itu. Fokus teorinya dari praktek yang ada. Supaya muridnya antum bisa kias. Jadi nanti ada kosakata dia tidak hafal tapi dia bisa tahu polanya. Paham? Kan kalau tahu polanya sudah menang dari artinya nanti. Cara menerjemahkannya. Paham kan? Cara menerjemahkannya. Dan kalau kita dapat langsung kita tahu. Misalnya ini tadi. Anak karena itu tahu ini teori. Semua kata yang polanya begini. Anak langsung tahu ini jama. Pasti saya terjemahkan banyak. Untuk saya dapat bilang masajid. Banyak masjid. Dananir. Oh pola jama. Banyak dinar. Darohim. Oh banyak dirham. Paham maksudnya? Jadi langsung begitu terjemahannya. Karena kita tahu polanya. Bukan hanya menghafal bentuknya. Kalau jama taksir antum mau hafal bentuknya itu sangat banyak. Itu sangat banyak. Karena berubah bentuk mufradnya. Berubah bentuk mufradnya. Ini Masya Allah. Lihat itu lagi. Coba antum tasrif mamaddun. Asalnya mamadun, mamadidun. Paham? Cuman karena ketemu dua huruf sejenis di idgham. Coba magza. Magozin asalnya magoziyun. Cuman dihilangkan ya-nya. Dihilangkan apa? Ya-nya. Magoziu. Mimaddun isim alat. Misbahun. Itu tuh. Masobi. Itu kan pola kedua. 3 huruf setelah apa? Alif. Pasti huruf tengahnya berapa? Pasti huruf tengahnya apa? Ya dipastikan. Tidak akan pernah lari dari situ. Pasti huruf tengahnya ya. Kalau 3 huruf setelah alif. Tidak akan pernah huruf lain. Tidak bisa memang. Kalau bukan ya pasti hilang. Kalau bukan ya pasti dia hilangkan. Tidak bisa tidak. Iya. Mirwa. Coba mirma. Maromin asalnya. Maromiu. Maromiu. Selesai. Tinggal di situ belum sampaikan beberapa kata sebagai pembahasan penutup. Ini pembahasan penutup ini hanya masalah tasrif saja. Ya, lihat muhimmah, perkara-perkara penting juga untuk dilihat sebagai penutup. Lihat fa'in. Ingat fa'in ini aslinya fa'iyun. Sehingga kalau antum buat mutsanna kembalikan ya-nya. Lihat fa'in, fa'iyani, fa'una. Puyaun. Itu kan jama taksirnya. Puyaun. Puyaun. Puyaatun. Itu jama taksirnya. Yang langsung dibawa. Fa'iyatun. Fa'iyatani. Fa'iyatun. Boleh juga. Wafaya. Fawaya. Jama taksir. Jama taksir. Perubahannya tidak beraturan. Lihat lagi kata kedua. Ro'in. Sama dengan fa'in. Lihat ke bawah ya. Samping ke bawah. Ro'in, ro'iyani, ro'una. Ruwa'un, ruwa, ruwatun, ru'atun. Ini jama taksir. Ro'iyatun, ro'iyatani, ro'iyatun. Warawa'in. Jama taksir. Jama taksir. Sebelahnya lagi. Qawiyun. Qawiyun, qawiyani, qawiyuna. Akwiya, jama taksirnya. Jama taksirnya. Qawiyatun, qawiyatani, qawiyatun. Wa qawaya. Jama taksir. Lagi. Karena gini. Mufrad mudzakkar bisa dijama taksir. Mufrad muannas bisa juga dijama
taksir. Maka jamak taksir datang 2 kali. Karena bisa jamak untuk laki-laki, bisa jamak untuk perempuan. Paham kan? Bisa jamak untuk perempuan. Seperti Hindun dan Zaidun. Zaidun jamak, bisa dijamak taksir. Zuyud. Hindun bisa jamak taksir. Hunud. Paham maksudnya? Itu keunggulannya jamak taksir. Kalau jamak muannas salim, khusus muannas. Kalau jamak mudzakkar salim, khusus siapa? Mudzakkar. Jamak taksir, mudzakkar dan muannas. Itu keunggulannya dia. Lihat lagi istilahnya lagi. Dokhmun, dokhmani, dokhmuna. Dikhomun. Jamak taksirnya dokhmun. Dikhomun. Dokhmatun, dokhmatani, dokhmatun. Paham kan? Jamak taksirnya tidak dinukil dari jamak taksirnya dokhmun. Iya. Kemudian berikutnya lagi. Syuja'un, syuja'ani, syuja'una. Wa syuja'anu, jamak taksirnya. Syuja'atun, syuja'atani, syuja'atun. Jamak taksirnya syija'un. Untuk muannasnya. Untuk muannasnya. Kalimat berikutnya lagi. Tawilun, tawilani, tawiluna. Tiwalun, jamak taksirnya. Tawilatun, tawilatani, tawilatun. Jamak taksirnya tiwalun. Ya, terus royyan, royyanu, royyanani, royyanuna. Riwaun, jamak taksirnya. Royya. Royya itu untuk muannasnya. Royyani. Terus royyan. Royyatun. Terus jamak taksirnya riwaun. Riwaun. Adibun. Adibun, adibani, adibuna. Udaba. Jamak taksirnya. Adibatun, adibatani, adibatun. Iya. Adibatun. Terus wajihun. Wajihun, wajihani, wajihuna. Wujuha. Jamak taksirnya. Wajihatun, wajihatani, wajihatun. Iya. Berikutnya lagi. Laimun. Sama. Laimun, laimani, laimuna. Lu'ama. Wujaha. Sama jamak taksirnya. Wa laimatun, laimatani, laimatun. Jamak taksirnya. Li'amun. Bati'a. Bati'un. Jamak bati'un, bati'ani, bati'una. Buto'a. Jamak taksirnya. Bati'atun, bati'atani, bati'atun. Kata terakhir lagi di situ. Bari'un. Semua sewazan ini. Bari'un, bari'ani, bari'una. Buro'a. Buro'a. Kalau antum lihat jamak taksirnya itu semua sewazan. Fu'ala. Untuk yang fa'il. Untuk yang fa'il. Buro'a. Bari'atun, bari'atani, bari'atun. Iya. Terus di situ ada kata lagi di bawah. Jabanun. Jabanun. Tasrifnya jabanun. Jabanani. Jabanuna. Jubana. Jubana. Wakurun. Wakuroni. Wakuruna. Wukurun. Wajilun. Wajilani. Wajiluna. Wajin. Ingat kalau 2 huruf begitu pasti ada ya hilang. Wajin. Asalnya wajiyun. Wajiyun. Karena ingat yang Ana bilang. Tidak ada isim yang ditasrif 2 huruf. Kalau ada 2 huruf, ada penghilangan. Paham ini? Antum tiba-tiba datang ya dalam bahasa Arab. Yadun. Yadun. 2 huruf. Tidak mungkin. Ini pasti ada huruf yang hilang. Karena Ana sudah bilang sama antum. Kalau isim mu'rob, tidak mungkin 2 huruf. Itu dulu yang antum bentuk dalam otak antum. Dalam pikiran antum. Tidak mungkin. Maka setelah diteliti ini sebenarnya yadiyun. Yadiyun. Cuman karena sering dipakai berat. Mereka hilangkan ya-nya. Yadun. Paham gak ini? Semua kata seperti itu. Ini wajin. Oh enggak. Pasti bukan wajin. Ini wajiyun. Wajiyun. Makanya ketika musanna. Kembalikan itu yang hilang. Ini yadun. Kalau antum buat musanna. Yadian. Itu tiba-tiba begitu. Walaupun boleh juga langsung. Boleh langsung. Yadan. Boleh. Tidak dilarang. Karena itu yang hilang boleh kembali, boleh tidak. Itu yang hilang boleh antum kembalikan dan juga boleh tidak. Wajin, lihat. Wajiyani wajun. Maimun. Maimunani maimununa.
Setelahnya ini kan untuk mudzakkar semuanya. Muannas yang lihat di bawah setelahnya itu yang kita tidak baca selanjutnya tadi. Jabanatun, jabanatani, jabanatun. Wakurun, wakoroni, wukur. Wajilatun, wajilatani, wajilatun. Wajiyatun, wajiyatani, wajiyatun. Maimunatun, maimunatani, maimunatun. Tamat. Tamat. Atau baca besok ini. Tamat hadil amfilah al-mukhtalifah. Perhatikan terjemahannya. Tamat hadil amfilah. Wazan-wazan ini. Al-mukhtalifah yang berbeda-beda. Bi'aunillahil malikul mannan. Dengan pertolongan dari Allah al-malikul mannan. Ja'alahallahu maimunatan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai maimunatan wa ghafara likatibiha wali muallifiha wali jami'il muslimin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni penulisnya, pengarangnya, ya, dan kata Maimun artinya kalau dalam kamus dia dari kata minnah, anugerah, pemberian atau sebagai hadiah yang diterima, sebagai hadiah yang diterima. Bisa juga diartikan Maimunah ini dari kata yum, itu berkah. Bisa antum artikan. Jadi di sini diterjemahkan ja'alallahu maimunatan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya diberkahi. Wa ghafara likatibiha. Dan semoga Allah mengampuni penulisnya. Wali mu'allifiha. Dan pengarangnya. Wali jami'il muslimin. Dan semoga Allah mengampuni seluruh kaum muslimin. Amin. Alhamdulillah. Tamat kitab Al-Amthilatut Tasrifiyah. Di 19 kali pertemuan kita. Alhamdulillah. Pembahasan. Tinggal antum merojaah saja. Kalau ingin memperdalam lagi sorobnya di situ. Karena semuanya telah kita ambil dan pelajari kaidah yang terkait dengan tasrif yang belum ambil. Alhamdulillah. Subhanallah.